Namun tanpa disadari oleh Caitlin, sejak awal perjalanan Barletta diam-diam sudah terus memperhatikan dirinya melalui kaca spion. Tatapan itu terlihat berbeda, seolah dia sedang menyimpan sesuatu yang selama ini telah dia pendam. Malam itu pikirannya tampak sudah dipenuhi niat buruk, seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk melakukan tindakan tak senonoh. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah tragis kali ini kembali datang dari negara Filipina yang terjadi baru-baru ini. Seorang mahasiswi yang memiliki paras cantik dan sering membuat konten di TikTok dieksekusi dengan keji setelah dia salah meminta tumpangan kepada seseorang yang hasilnya tidak pernah tersalurkan. Kejadian ini begitu memilukan karena ternyata pelaku sendiri adalah orang terdekat korban. Mindoro nitong ika-8 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Caitlin Agustin. Bagaimana kronologi selengkapnya? Beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Di desa Barangay Barahan, Provinsi Occidental Mindoro, Filipina, hiduplah seorang perempuan muda bernama Caitlin Agustin yang berusia 21 tahun. Di sana dia tinggal bersama kedua orang tua dan seorang adik perempuan yang bernama Cherry Ann. Mereka hidup dalam sebuah keluarga sederhana dan harmonis. Sejak kecil, Caitlin sudah terbiasa dengan didikan orang tuanya yang penuh perhatian, sehingga dia pun tumbuh menjadi pribadi yang penyayang. Pendidikan yang saat itu Caitlin tempuh juga hasil dari upaya orang tuanya. Meski ekonomi terbatas, mereka bekerja keras supaya Caitlin bisa berkuliah. Sampai akhirnya, Caitlin berhasil menjadi seorang mahasiswi. Caitlin mengambil jurusan Bachelor of Elementary Education karena dia bercita-cita menjadi seorang guru SD. Dia berkuliah di Occidental Mindoro College yang berada di kota Madya Mamburau. Jarak kampusnya dengan rumah dapat menghabiskan waktu selama 2 jam, sehingga Caitlin pun memutuskan untuk menyewa kamar kos yang ada di dekat kampus. Di kosan yang dia huni itu, Caitlin mulai menjalani hari-hari barunya dengan cepat beradaptasi. Lingkungan yang awalnya asing perlahan terasa nyaman, apalagi dengan kehadiran teman-teman baru yang dia temui di sana. Di antara semua teman, ada satu orang yang paling dekat dengan Caitlin. Mereka sering menghabiskan waktu bersama seperti membuat konten-konten TikTok. Hampir setiap kali mereka punya waktu luang, mereka biasanya sibuk mencoba berbagai tren yang sedang viral, mulai dari dance challenge, lip sync, hingga video-video lucu. Dari video-video yang mereka unggah, Caitlin mulai menarik perhatian. Parasnya yang cantik dan natural di depan kamera membuat banyak orang terpaku padanya. Kedekatan Caitlin dengan teman kosnya itu juga membawa dia bertemu dengan lingkaran pertemanan yang lebih luas. Pada suatu hari, temannya tersebut memperkenalkan Caitlin kepada seorang laki-laki yang bernama John Rick Abang. Awalnya mereka cuma berteman biasa, tapi lama-kelamaan keduanya semakin dekat. John sering menemani Caitlin ketika dia mengikuti latihan cheerleaders di kampusnya, dan terkadang dia juga mengantar jemput Caitlin. Seiring waktu, keduanya pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Singkat cerita, di tahun 2026, aktivitas perkuliahan di saat itu mulai memasuki masa libur semester. Caitlin memutuskan untuk pulang ke rumah agar dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Saat Caitlin tiba di rumah, dia melihat ada seorang tamu yang tak asing baginya. Tamu itu ternyata adalah pamannya yang bernama Calanza Cesar Libarleta yang sehari-hari bekerja sebagai petani.
Latar belakang pribadinya memang tidak banyak diketahui karena dia dikenal sebagai sosok yang tertutup. Melihat Caitlyn yang baru saja pulang, Barletta langsung menghampiri dengan sapaan hangat. Barletta sempat menatap Caitlyn selama beberapa saat lalu memuji penampilannya yang semakin hari semakin cantik. Caitlyn tersenyum dan ikut menanggapi obrolan itu dengan ramah. Barletta kemudian menanyakan kenapa Caitlyn pulang ke rumah. Caitlyn menjawab kalau dia sedang libur selama beberapa hari. Di tengah percakapan, Barletta dengan nada ringan menawarkan diri untuk mengantar Caitlyn saat dia kembali nanti. Dengan senang hati, Caitlyn menjawab boleh saja, nanti dia akan mengabarinya. Barletta pun mengangguk dan dia meminta Caitlyn untuk segera memberi kabar. Keesokan harinya, Barletta kembali lagi ke rumah Caitlyn. Tanpa ada alasan yang jelas, dia hanya mampir untuk duduk berlama-lama. Entah kenapa selama di sana, Barletta terlihat semakin perhatian kepada Caitlyn. Ada momen-momen di mana dia sengaja mencari posisi duduk yang bersebelahan, bahkan sesekali bersandar seolah ingin bersentuhan. Dalam situasi lain, dia terlihat memperhatikan Caitlyn dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Ketika itu, Caitlyn mungkin merasa risih, tetapi dia mengingat Barletta ini adalah pamannya. Dia berusaha berpikir kalau perhatian itu hanyalah sebatas paman kepada keponakan. Tetapi yang tidak diketahui, di balik itu semua Barletta memang menyimpan ketertarikan yang menyimpang. Tanpa diketahui oleh siapapun, Barletta sebenarnya sering berpikir untuk melakukan tindakan kepada Caitlyn. Singkat cerita, tibalah di tanggal 5 April 2026, sekitar pukul 8 malam. Caitlyn bersiap untuk kembali ke kosnya di kota Madhya Mamburau. Perjalanannya akan memakan waktu selama 2 jam. Awalnya, dia mencoba menghubungi pacarnya yaitu John, dengan harapan John bisa menjemput dan mengantarnya. Namun, John menjawab kalau di malam itu dia secara kebetulan masih ada urusan yang harus diselesaikan. Oleh karena itulah, Caitlyn pun beralih ke nomor ponsel Barletta. Dia menanyakan apakah Barletta bisa mengantarkan dirinya. Tak butuh waktu lama, Barletta langsung mengiyakan. Kemudian sekitar pukul 8:30 malam hari, Barletta tiba di rumah Caitlyn. Sebelum mengantar Caitlyn, dia sempat bertemu dengan ibu Caitlyn untuk berpamitan. Setelah itu, mereka menuju ke titik transportasi umum yang sebelumnya sudah dijanjikan. Di tengah perjalanan, Caitlyn sempat membuka ponselnya untuk mengabari sahabat terdekatnya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Sahabatnya langsung merespon dengan menanyakan di mana posisi Caitlyn. Caitlyn memberitahu kalau dia sudah berada di wilayah Fatima. Sahabatnya itu kemudian menutup percakapan dan meminta Caitlyn agar berhati-hati. Namun tanpa disadari oleh Caitlyn, sejak awal perjalanan Barletta diam-diam sudah terus memperhatikan dirinya melalui kaca spion. Tatapan itu terlihat berbeda, seolah dia sedang menyimpan sesuatu yang selama ini telah dia pendam. Malam itu pikirannya tampak sudah dipenuhi niat buruk, seperti sedang menunggu momen yang tepat untuk melakukan tindakan tak senonoh. Di sepanjang perjalanan, Barletta mulai mencari lokasi yang sepi. Matanya menyusuri jalanan yang minim penerangan, memastikan situasi benar-benar aman dari orang lain. Hingga akhirnya, masih di wilayah Fatima, dia tiba-tiba menepikan motor. Di sana, suasananya sangat sunyi, hanya ada lahan kosong dan rumputan tinggi di beberapa titik. Merasa heran, Caitlyn langsung bertanya kenapa mereka berhenti. Tapi Barletta tidak langsung menjawab. Dia justru turun dari motor dan meminta Caitlyn untuk ikut turun. Karena merasa bingung, Caitlyn kembali bertanya. Barletta lalu beralasan kalau dia ingin mengecek ban motor karena ban tersebut terasa seperti bocor. Mendengar itu, Caitlyn pun percaya saja. Sementara Barletta berpura-pura memeriksa ban dengan posisi jongkok. Beberapa saat kemudian, Barletta tiba-tiba berdiri dan secara mendadak menarik tubuh Caitlyn ke arah lahan kosong yang dipenuhi rerumputan. Caitlyn seketika kaget dan refleks berusaha melepaskan diri. Dia mulai melawan, mencoba menjauh sambil berulang kali menanyakan maksud dari tindakan Barletta. Namun Barletta justru semakin memaksa dan berusaha menindih tubuh Caitlyn. Saat Caitlyn hendak berteriak, Barletta langsung membekap mulutnya dengan satu tangan. Caitlyn kemudian menampar Barletta. Meski begitu, perlawanan Caitlyn tak cukup untuk menghentikan Barletta yang tenaganya jauh lebih kuat. Semakin lama, Caitlyn semakin lemas. Di saat itulah, Barletta mulai melakukan tindakan tak senonoh terhadapnya. Menyadari Caitlyn yang masih menggeliat,
Barletta pun mencekik Caitlin. Dalam beberapa menit, Caitlin pun mulai kesulitan bernafas. Di tengah suasana yang sunyi, hanya terdengar suara gesekan rumput dan nafas yang semakin terengah. Cekikan itu semakin lama semakin kuat, membuat tubuh Caitlin kehilangan tenaga sepenuhnya. Hingga akhirnya, Caitlin pun tewas meregang nyawa. Setelah menyadari Caitlin tak lagi bergerak, Barletta baru tersadar dengan apa yang telah terjadi. Perlahan dia melepaskan cekikannya, lalu menepuk-nepuk wajah Caitlin. Dia memastikan apakah Caitlin masih bernafas. Saat mengetahui semuanya sudah terlambat, Barletta langsung berdiri. Dengan jantung berdebar kencang, dia meninggalkan lokasi tersebut dengan jasad Caitlin yang telah tewas mengenaskan. Di sisi lain, teman kos Caitlin mulai merasa gelisah karena Caitlin tak kunjung sampai. Dia mencoba untuk menghubungi tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Malam sudah semakin larut, Caitlin belum memberikan kabar. Lalu dia teringat pernah menyimpan nomor ponsel saudara perempuan Caitlin, yaitu Cherry. Dalam panggilan itu, dia berkata kalau Caitlin belum sampai ke kosnya. Akhirnya, Cherry mencoba untuk menghubungi Caitlin dan ternyata benar, dia juga tidak bisa menghubunginya. Ibu Caitlin kemudian menyarankan agar Cherry bertanya kepada Barletta. Barletta kemudian menjawab telepon dengan berkata kalau dia hanya mengantarkan Caitlin sampai di titik transportasi umum saja, sesuai dengan permintaan Caitlin. Keluarga Caitlin pun percaya karena memang Caitlin sudah terbiasa menaiki transportasi umum ke tempat kosannya. Namun nyatanya, sampai keesokan hari di tanggal 6 April 2026, Caitlin tidak kunjung memberi kabar. Keluarga akhirnya memutuskan untuk mengunggah informasi kehilangan di media sosial. Di postingan tersebut terdapat foto dan ciri-ciri terakhir yang Caitlin kenakan. Mereka berharap ada seseorang yang melihat atau mungkin teman Caitlin yang tahu di mana keberadaan Caitlin. Kemudian sehari berikutnya di tanggal 7 April 2026, usaha itu tidak membuahkan hasil. Keluarga semakin yakin kalau ada sesuatu yang telah terjadi kepada Caitlin. Mereka memutuskan untuk melapor Caitlin sebagai orang hilang kepada pihak kepolisian. Mereka menceritakan semua yang mereka tahu termasuk keterangan dari teman kos Caitlin. Sesuai prosedur, polisi bergerak untuk melihat rekaman CCTV di sepanjang jalur yang diduga dilalui oleh Caitlin, yaitu dari desa Barangai Barahan menuju kota Madia, Mamburau. Dari rekaman itu mungkin bisa ditemukan petunjuk, entah itu jejak perjalanan Caitlin atau mungkin kendaraan terakhir yang terlihat bersamanya. Di tengah situasi yang penuh kecemasan, Barletta beberapa kali tampak datang ke rumah Caitlin. Dia menanyakan perkembangan seolah ikut merasa khawatir dan ingin membantu pencarian. Namun ketika keluarga memberitahu kalau pencarian Caitlin sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, tiba-tiba saja sikap Barletta berubah. Dari yang awalnya terlihat tenang dan penuh simpati, dia kemudian berlagak seperti gelisah. Dia tampak menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Rasa gelisah yang terus menghantui akhirnya membuat Barletta mengambil keputusan yang tidak terduga. Di tengah tekanan yang dia rasakan, Barletta mulai berpikir untuk menyerahkan diri. Dalam pikirannya, mungkin dengan cara mengaku dia bisa mendapatkan keringanan hukuman nantinya. Akhirnya di tanggal 8 April 2026, sekitar pukul 12:05 dini hari, Barletta mendatangi kantor polisi Santa Cruz Municipal Police Station. Di sana dia mengakui seluruh perbuatannya. Polisi awalnya merasa tidak percaya karena Barletta ini merupakan paman Caitlin sendiri. Barletta menjelaskan kalau dia memang menyimpan ketertarikan terhadap Caitlin sejak lama. Di waktu yang sama, polisi langsung menghubungi keluarga Caitlin untuk meminta datang ke kantor tersebut. Saat keluarga tiba dan mendengar langsung pengakuannya, suasana seketika memanas. Amarah keluarga tak lagi terbendung, apalagi setelah mereka tahu kalau orang yang selama ini mereka percaya justru menjadi pelaku di balik semuanya. Polisi berusaha menenangkan situasi. Akhirnya, setelah semuanya reda sekitar pukul 1:40 dini hari, polisi bersama Barletta dan beberapa anggota keluarga bergerak menuju lokasi kejadian untuk mencari jasad Caitlin. Akhirnya mereka sampai di tepi jalan Sitio Makulbo, wilayah Fatima. Di sana terlihat jasad Caitlin yang tergeletak di atas rumput dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tangisan keluarga mendadak pecah. Sementara itu, dari dini hari hingga pagi hari, warga sekitar mulai ramai berdatangan untuk melihat lokasi. Mereka meminta warga untuk tetap tenang dan menjauh dari lokasi. Jasad korban segera dievakuasi. Dari pengakuan Barletta, dia mengatakan kalau dia telah melakukan tindakan
sebelum akhirnya menghabisi korban. Semula tim kepolisian meminta izin kepada pihak keluarga untuk mengotopsi korban agar dapat memperkuat pengakuan pelaku. Namun setelah mempertimbangkan berbagai hal, pihak keluarga memutuskan untuk tidak melakukan otopsi karena kondisi jasad yang sudah terlalu lama dibiarkan. Pada akhirnya Kathleen dimakamkan di tanggal 9 April 2026 di wilayah Barangka Public Cemetery. Saat itu banyak sanak saudara yang turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa serta mengantarkan Kathleen ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu keesokan harinya di tanggal 10 April Barletta resmi ditahan di Kota Madya Mamburau. Atas segala perbuatannya, dia kemungkinan akan didakwa dengan pasal pengeksekusian berencana sesuai hukum yang berlaku di Filipina, yang mana dia bisa terancam hukuman penjara selama 20 hingga 40 tahun. Duka mendalam menyelimuti keluarga, teman, dan masyarakat atas kepergian korban. Banyak orang merasa marah dengan pelaku sampai bermunculan tagar Justice for Kathleen Agustin di media sosial. Mereka menuntut agar diberikan keadilan untuk keluarga korban. Keluarga yang ditinggalkan tak mampu menyembunyikan rasa kehilangan yang begitu besar. Bahkan dalam salah satu ungkapannya, tersirat pernyataan pilu tentang mengapa tragedi ini harus menimpa korban. Sementara itu, sang kekasih korban juga menyampaikan penyesalannya. Dia mengungkapkan betapa dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Namun di balik semua duka itu, kasus ini juga membuka mata banyak orang tentang ancaman yang sering kali datang dari lingkaran orang terdekat. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat runtuh hanya seketika. Tragedi ini kembali menjadi pengingat bahwa isu kekerasan seksual bukan hanya soal kejahatan semata. Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi tentang batasan, sekalipun pada orang yang dikenal. Karena pada akhirnya, keselamatan tidak selalu bergantung pada seberapa dekat hubungan seseorang, tetapi juga pada seberapa besar kita sadar terhadap tanda-tanda bahaya. Untuk korban, mari kita berdoa semoga beliau mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk keluarganya, semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.